Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Yang saya hormati Ibu Haris Setiawati, dan selanjutnya yang saya banggakan adik-adik mahasiswa ya Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, terutama di prodi manajemen. Masih semangat ya? Masih, Pak. Masih, alhamdulillah. Ya, ini harus kita ikuti ya. Pelatihan ini, karena kalau tidak menjalani prosesnya maka akan berkurang ya, seperti yang saya jelaskan semalam, itu akan menjadi belum kompeten atau nantinya akan pengajuan kembali. Tetapi saya meyakini ya, adik-adik mahasiswa terutama yang sudah semester 6 dan 8, dia pasti bisa mengikuti kegiatan ini ya. Dan yang paling penting itu adalah ya ikuti materinya, kemudian ikuti latihannya, nanti ikuti ujiannya ya, terutama ujian asesornya nanti. Oke? Masih semangat? Semangat, Pak. Semangat. Wah, itu yang paling penting. Ya, masih semangat itu yang paling penting. Ya. Sebentar, saya share dulu slide-nya. Udah nampak slide-nya, adik-adik? Apa? Udah. Udah ya? Udah ya? Yang lainnya nampak di layarnya? Nampak ya? Nampak, Pak. Nampak. Ya, alhamdulillah. Ya, kita mulai ya. Materi kita hari ini ya, tentang kewirausahaan, yang bahannya hari ini itu adalah tentang marketing mix ya. Marketing mix ini sangat penting ya bagi di kewirausahaan ya, karena marketing mix ini ya itu membahas ya, yang kita bahas di pagi ini itu tentang pengertiannya ya, kemudian konsep, fungsi dan tujuannya ya. Ini sangat penting sekali bagi adik-adik yang jadi ya pendamping kewirausahaan nantinya atau pemasaran ya. Kemudian apakah dia langsung sebagai sebagai pelakunya, atau nanti dia mendampingi beberapa wirausaha yang ada di lingkungannya ya. Kalau kita lihat dari pengertian ya, marketing mix ini, jadi dikatakan ini sebagai suatu strategi pemasaran ya, yang menggabungkan beberapa elemen secara terpadu untuk mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Nah, ini yang katakan strategi pemasaran adalah bagaimana keberlangsungan daripada produk yang dihasilkan dan bagaimana produk tersebut bisa selalu diminati oleh konsumen atau pelanggan, dengan cara kita selalu memasarkan ya dengan kreativitas dan inovasi
yang tujuannya adalah marketing pasar yang telah ditargetkan apa mana ya yang harus kita lemparkan produk-produk yang telah dihasilkan. Kemudian ada seorang ahli ya Bapak Bukhari Alma ini ya menafsirkan tentang marketing itu adalah di sini dikatakan adalah satu bentuk strategi ya dalam mengombinasikan berbagai macam kegiatan ya marketing agar tercipta sebuah kombinasi maksimal sehingga akan muncul hasil yang paling memuaskan. Jadi dengan memakai ya dengan strategi kita dalam hal memasarkan ya atau merupakan itu sebuah proses ya dalam memasarkan ya sehingga tujuan itu akan bisa lebih memuaskan karena dari awal pada saat setelah produk itu dihasilkan ya kemudian kita sudah membuat catatan-catatan kemana harus kita pasarkan ya atau kita marketingkan itu adalah sebuah kombinasi yang harus muncul ya hasilnya pasti lebih memuaskan bila dibandingkan dengan kita tidak memakai suatu strategi pemasaran ya bisa menghasilkan tapi tidak bisa memuaskan ya jadi itu dari pengertian marketing mix dan juga dari marketing mix ini juga ya atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan bauran pemasaran ya ini menjadi model dasar ya suatu bisnis ya ialah orang-orang pemula ya seperti Anda seorang mahasiswa itu dikatakan ini menjadi suatu fondasi dasar ya dalam nantinya Anda melakukan bisnis atau nantinya Anda melakukan pendampingan bisnis terhadap wirausaha lainnya. Ya, ini dikenalkan oleh pertama kali oleh Profesor Marketing Harvard ya di tahun 1948 tapi masih dipakai sampai sekarang ya dan Neil Barden yang terinspirasi dari jurnal koleganya yaitu Prof. James Collins. Nah, di sini bahwasanya walaupun kan pada tahun 1948 tapi saat sekarang masih kalau kita nanti melihat apa saja konsep dari marketing mix itu ya tetapi ini adalah sebuah jadi kalau orang mau cerita tentang marketing mix itu pasti dalam bahasa Indonesianya atau marketing mix dalam kurung bauran pemasaran atau bauran pemasaran dalam kurung itu marketing mix sama saja ya yang itu menjadi sebuah fondasi ya untuk memasarkan produk yang dihasilkan ya. Kemudian kalau dari konsep marketing mix itu ada beberapa ya. Tapi saya jelaskan dulu di sini adalah satu di antara perkembangan marketing ya yang paling banyak dikenal adalah marketing mix 7P. Ya, dulunya 4P. Ya, konsep ini dikenalkan oleh Boms dan Bittner ini ya, yang berisi 4 elemen dulunya. Yaitu 3 elemen baru, yaitu adanya physical evidence, people, dan proses. Ya. Dulunya 4P, sekarang sudah 7P. Jadi adanya evolusi terhadap pemasaran, ya, adanya perkembangan terhadap pemasaran, ya, adanya bertambah 3 lagi, yaitu physical evidence dan people dan proses. Ya. Dari konsep marketing mix ini tidak hanya digunakan untuk memajukan bisnis lama saja, melainkan juga mengembangkan bisnis baru. Ya, seperti Anda, ya seperti yang saya jelaskan tadi, apakah Anda nantinya langsung jadi baru, ya, atau Anda sudah memulai dari dulunya, tetapi mau mengembangkan, ya pakai konsep marketing mix ini. Ya, nanti Anda akan mengerti, oh selama ini saya menjalankan pemasaran itu ya kurang maksimal, ya, atau mungkin saya harus lebih memajukan lagi, ya, dari bisnis selama ini dengan memakai konsep marketing mix, ya, lebih-lebih bagusnya itu adalah dalam mengembangkan bisnis baru atau membuat bisnis baru, ya. Nah, kalau kita lihat pertama itu adalah
ya konsep pertama marketing mix itu adalah tempat, ya, atau place, ya. Di sini tempat dalam marketing mix itu pada dasarnya adalah suatu bentuk, ya, saluran distribusi yang mengacu pada lokasi di mana produk tersedia dan dapat dijual dan dibeli. Nah, ini paling penting. Ya, pertama kita seperti yang saya jelaskan kemarin itu, ya, bahwasannya kita sudah memproduksi, ya, dimulai dari input, proses, dan output. Sehingga mau di mana ditaruh, ya? Ya pasti adanya tempat. Tempat atau place ini dalam hal mendistribusikan itu kepada membagikannya kepada konsumen. Ya, konsumen pasti mencari dikatakan supaya jangan konsumen itu terlalu sulit untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut, ya perlu adanya suatu tempat, ya. Ada dikenal dengan istilah strategis. Ya, strategis di sini yang mudah dijangkau, ya, yang mudah dijangkau oleh konsumen, bukan yang mudah dijangkau oleh produsennya. Lebih-lebih yang mudah dijangkau oleh konsumen, ya. Di mana tempat ya harus dijual dan di mana tempat yang harus dibeli, tempat membelinya, sehingga lebih memudahkan, ya, tempat ini untuk konsumen bisa mendapatkannya. Nah, ini tempat yang paling penting, ya. Tapi dikatakan pada saat adanya pemasaran online di saat sekarang, tempat katanya tidak begitu lagi. Ya, ini itulah perkembangan yang terjadi, ya, dalam hal konsep marketing mix ini. Tetapi di apa namanya di pembelajaran kita ini adalah konsep marketing mix yang bukan di online-nya atau di memakai tadi katakan offline-nya, ya. Karena bagaimanapun banyaknya konsumen yang belanja dengan sistem online tidak memakai tempat, tetapi juga lebih banyak lagi, ya, konsumen itu membeli dengan adanya tempat, ya, seperti kita lihat di mana-mana misalnya, ya, kenapa harus adanya mal-mal tersebut, ya. Kemudian mal-mal tersebut kenapa diletakkan di tempat-tempat strategis, ya, gunanya adalah dalam hal saluran distribusi, ya, di mana produk itu tersedia dan dapat dijual dan dibeli. Nah, dan juga adalah produk, ya, atau produk, ya. Di sini, ya, produk itu adalah sesuatu yang memiliki nilai fungsional, ya, dan dapat digunakan oleh pelanggan untuk mencapai sesuatu, ya. Jadi kita tidak terlalu disulitkan, ya. Ya pasti kalau kita mau berbisnis, ya pasti ada produknya. Apakah barang atau jasa yang dimiliki oleh si produsen. Ya gunanya adalah untuk pelanggan, ya, untuk mencapai sesuatu, ya, di dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Ya, kemudian yang paling penting, ya, di saat sekarang itu adanya promosi. Ya, promosi di sini yaitu, ya, bagaimana bisa lebih maksimal lagi, ya. Tadi katakan ini sebuah strategi yang diterapkan oleh pemasar untuk membuat pelanggan sadar akan keberadaan produk atau mereknya. Ya, apalagi di saat sekarang, ya, banyak cara media tempat, ya, atau media, ya, untuk mempromosikan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen, sehingga lebih memudahkan, ya, konsumen atau pelanggan itu bisa lebih mengerti, ya. Kemudian juga dalam hal keberadaan atau mereknya, ya, kita lihat, ya, dengan berbagai media tadi katakan di saat sekarang itu media sosial itu lebih memudahkan, ya. Misalnya kita lihat di yang paling banyak itu adalah di saat sekarang itu adalah setiap manusia tuh di saat sekarang atau remaja dewasa itu sudah memakai alat namanya Android-nya, sehingga dia bisa lebih melihat, ya,
keberadaan produk dan mereknya, kemudian kualitas serta manfaatnya. Ya, kemudian promosi juga setelah dikenal, ya, jangan sampai lelah ya produsen itu dalam mempromosikan ya barangnya di berbagai media, ya, karena yang harus diingat itu adalah bagaimana selalu produk itu diminati ya oleh konsumen, sehingga konsumen atau pelanggan itu tidak akan lupa. Atau mungkin promosi ini dengan adanya potongan-potongan harga yang diberikan kepada konsumen, sehingga selalu menarik ya, bahwa barang ini ada potongan harga sekarang dan manfaatnya begitu besar sehingga terus diminati. Atau selalu adanya pembelian kembali itu yang dilakukan oleh konsumen. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, dari apa namanya? Ya, dari yang sudah saya jelaskan. Silakan. Ya. Baik Pak, izin bertanya Pak. Oh iya, silakan. Masalah yang terkait Bapak jelaskan yang place tadi tempat. Nah, sekarang kan kita dikenal itu kan dengan berbelanja online gitu kan Pak. Iya. Jadi menurut saya di sini nanti kalau salah tolong dibenarkan Pak ya. Oh, siap. Menurut saya di sini yang termasuk belanja online yang seperti platform-platform marketplace itu seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli itu menurut saya masih bisa dikatakan tempat Pak, karena di situ platform itu menyediakan wadah untuk para penjual untuk menjualkan produknya di situ Pak. Ya. Iya, tetapi udah? Oh, udah Pak. Udah ya? Ya, tetapi bisa dikatakan, ini saya sambil berdiri nih menjawabnya ya. Bisa ya, dikatakan Pak, tempat dalam kata dan konsep dari marketing mix ini adalah tempat di mana ya, tempat di mana bisa diraih oleh konsumen ya. Kalau yang di Shopee itu kita tidak tahu di mana Shopee itu berada. Cuman tempat yang mungkin Adik ketahui itu adalah tempat adanya persediaan yang dilakukan oleh Shopee. Dan juga kalau kita lihat di apa namanya, ya ini itu adalah tempat yang dibuat oleh ya para pebisnis itu hanya sebagai tempat persediaan, bukan tempat di mana barang itu didapat oleh konsumen. Ya, jadi maksudnya di sini tempat itu adalah di mana ya, di mana konsumen itu bisa mendapatkannya. Ya, misalnya kita datang ke beberapa mall, kemudian bisa diraih oleh konsumen, ya, itu dalam kata artian yang bisa lebih banyak dipahami terhadap tempat, gitu loh. Dan mungkin ada yang lebih mau menambahkan lagi, silakan. Maaf, dengan siapa namanya? Ferry Pak. Ferry ya, semester berapa? Alhamdulillah semester 8 Pak. Wah, alhamdulillah, lagi skripsi ya? Iya Pak, lagi skripsi. Yes, itu. Atau mungkin Ferry dan yang lainnya ada yang mau menambahkan dalam hal yang lainnya? Ya. Ayo, silakan. Ya, saya minta nih keaktifan daripada adik-adik mahasiswa. Ya, bagi yang tidak mengerti, ya silakan. Ya, daripada nanti saya lanjutkan nanti pada saat di ujian atau wawancara nantinya. Ya. Ya, tadi Ferry.
Kemudian sekarang siapa lagi nih? Pak, izin bertanya satu lagi, Pak, Ya. terkait produk. Kan ini, Pak, untuk mengenai produk yang berlabel halal itu, Pak, apakah itu perlu, Pak? Mungkin itu perlu karena untuk memasarkannya itu lebih mudah gitu, Pak. Nah, oke. Ya, yang lainnya silakan. Ya, masih nampak ininya. Apanya, Fer? Share screen-nya? Masih, Pak. Share screen-nya masih, Pak. Masih ya? Iya. Sebentar ya. Jadi itu ya yang harus diamin ya. Memang dalam hal pentingnya halal itu ya dikenakan kalau di kita di Indonesia kan itu lebih ya dari sisi jumlah atau tingkat persentasenya apa namanya jumlah umat muslimnya jauh lebih banyak ya. Yang harus kita lihat itu dalam hal kita membuat satu label halal itu kegunaannya apa ya. Kegunaannya yang paling utama adalah bagi umat ya dikenakan lebih banyak ya jumlahnya ya, berarti kita juga harus memperhatikan ya, kadang di satu negara lain itu ya dikenakan lebih banyak nonnya ya, dia tidak menggunakan atau lebih mengutamakan dari label halalnya. Jadi label halal ini juga sangat penting ya, terutama di Indonesia ya. Di saat sekarang tuh sudah banyak ya adanya ya beberapa beberapa produk-produk yang sudah yang berlabelkan halal. Dikarenakan apa? Ya dikarenakan ya banyak dikonsumsi oleh terutama masyarakat yang beragama Islam. Ya. Dan juga di saat sekarang ya bagi non muslim juga ya lebih banyak juga mencari ya barang-barang yang berlabelkan halal ya. Jadi tidak hanya tidak hanya muslim saja, non muslim sudah banyak ya. Dia sudah banyak mengetahui ya akan manfaat daripada barang-barang yang berlabelkan halal ya. Dan itu kan berlabelkan halal itu kan bukan hal yang mudah didapat oleh pedagang yang sedang memproduksi barang dan jasanya. Dia harus mengikuti ya proses-proses ya yang harus diikuti oleh harus diikuti oleh produknya atau si produsennya ya. Misalnya yang dulunya mengharuskan label halal itu dapat dari Majelis Ulama Indonesia ya, dan itu bukan langsung mendapatkan sertifikat label halalnya, tetapi juga harus beberapa proses yang diikuti oleh ya cukup lumayan panjang ya, dan waktunya cukup lama. Tetapi kalau bisa ya produk itu membereskannya ya itu cukup lumayan ya, sehingga bisa lebih maksimal dalam hal pemasarannya. Dan ini juga sebuah promosi ya di dalam hal di dalam hal label halal itu, ini merupakan promosi ya. Karena kan di setiap, kalau kita lihat ya dalam hal promosi atau caranya perusahaan atau produsen itu mengiklankan ya
produknya, ya dia lebih juga mengatakan atau memperlihatkan ya daripada halalnya. Nah, ini juga dari promosi. Jadi beberapa hal yang diusahakan oleh produsen untuk mendapatkan label halal ini di satu produk bukan hal yang mudah juga. Ya, harus menjalani dan itu harus konsisten. Jangan sampai dia melanggar, ya kalau sempat melanggar, yaitu dia mendapatkan ya punishment, ya bisa-bisa dia mendapatkan ini apa namanya? Ditutupnya atau tidak bolehnya dia memproduksi barang dan jasa yang dihasilkannya. Sebentar ya. Atau sebentar ya. Iya Pak, baik Pak. Ya. Nah, dan lagian, ayo silakan Ini yang lainnya. ini Pak, Ya. satu lagi Pak. Ya, Yang silakan Ferry. BPOM gitu juga Pak. Apa tuh? BPOM, surat izin BPOM Nah. untuk produk. Oh, Karena BPOM ya? ya BPOM. Karena di tempat saya itu Pak ada orang bikin usaha air mineral gitu Pak. Ya. Itu udah udah dari tahun 2019 akhir. Dan sampai sekarang dia kesulitan untuk mendapatkan surat izin BPOM sama label halal itu Pak. Ya. Memang keduanya itu apakah ini Pak sesulit itu untuk mendapatkan izin? Nah, jadi gini, sebenarnya saya kan pernah ya 2018 sama 2019 2 tahun saya pernah menjadi tenaga pendamping UMKM dan koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Jadi di saat sekarang itu ya masih di tahun 2021 ya saya pernah berkunjung bahwasannya untuk pengurusan ya sertifikat label halal dan BPOM itu bisa ditanyakan di dinas ya, di Dinas Koperasi dan UMKM Kota. Ya, seperti di Tanjung Pinang kan ada itu Dinas Koperasi dan UMKM-nya. Itu nanti akan dipandu ya, akan diberi pembelajaran, pengetahuan atau pemahaman ya dalam hal dia bisa mendapatkan sertifikat label halal dan BPOM itu. Sebenarnya tidak lama, di saat sekarang tidak boleh lagi, tidak seperti dulu lagi. Ya. Tidak seperti image kita sebelumnya atau yang sudah lama ya. Tapi di saat sekarang itu ya itu sudah mulai. Ya bisa juga Ferry berikan informasi kepada produksi air mineral itu, terutama dalam hal pengurusan BPOM itu. Ya nantinya orang tersebut akan memandu. Makanya mungkin di daerah sana tidak ada sampai para tenaga pendamping itu dalam hal kesulitan yang dihadapi yang berdampak terhadap produknya. Ya, kadang yang selalu diminati oleh
konsumen. Ya kita kadang-kadang kayak semacam air itu hanya mendapatkan atau hanya kita tahu tentang tutorialnya bagaimana air itu sehat. Ya, misalnya dengan memakai lampu filter ultravioletnya misalnya. Itu kita sudah mengatakan produk tersebut sudah bagus. Nah, tetapi secara BPOM-nya itu belum tentu. Atau mungkin halalnya juga belum tentu. Ya. Tetapi label halal ini lebih banyak kepada makanan. Ya, kalau minuman itu BPOM-nya. Jadi mungkin bisa jadi Ferry datangi Dinas Koperasi dan UMKM-nya yang ada di K2. Jadi supaya bisa membantu ya, atau nantinya mungkin ditanyakan di Dinas Koperasi dan UMKM itu kan ada perekrutan ya, tenaga pendamping itu setiap tahunnya. Nah, pas lah ya, nanti kalau sudah tamat strata 1, dia kan minimal menjadi pendamping itu adalah dalam pendidikan itu minimal S1. Dan lagian kalau memang nanti Ferry sudah kompeten dan mendapatkan sertifikat nasional sertifikasi profesi ya, tenaga pendamping ini ya, Ferry bisa mendaftar. Begitu. Oke Pak, baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Iya. Silakan yang lainnya. Andri Agustian ya, atau Suryanti ya, Sri Devi yang ditanyakan. Wanda Ya, Zara. Pak. Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Silakan. Pak. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Suryanti. Ya, Wanda. Muhammad Sadan. Syarifah. Izin bertanya, Pak. Ini Muhammad Sadan. Ya, silakan. Baik, Pak. Yang ingin saya tanyakan tuh mengenai promosi, Pak. Nah, akhir-akhir ini kan di marketplace ataupun e-commerce pun Pak, lagi ramai kayak promosi-promosi gitu. Nah, salah satu promosinya itu teknik promosi buy one get free gitu, Pak. Nah, misalnya kan harga produknya itu satu buah itu 73.000. Kemudian dari penjual ini juga menerapkan buy one get one tuh dengan harga 83.000 gitu kan, Pak. Nah, bagaimana dengan konsep promosi yang seperti itu, Pak? Jadi kan kalau misalnya kita berpikir secara logika mungkin itu kan agak menurunkan kayak pendapatan gitu kan, Pak. Yang seharusnya kita bisa dapat 140.000 dengan 2 produk, cuman dapat 83.000 gitu kan, Pak. Ya. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, itu ada semacam teknik pemasaran juga ya. Tetapi yang terpenting bagaimana atau apapun caranya yang dilakukan oleh si produsen ya, Ewan Gepri dan lain sebagainya ya, itu harus ya sah-sah saja ya. Memang di dalam pemikiran kita, dia kan akan merugi gitu loh. Padahal itu tidak ya, tetapi di sini dia hanya meminimalkan daripada keuntungannya saja ya. Sadarnya tidak ada lah orang yang yang berjualan itu yang merugi. Yang terpenting itu adalah cara-cara, itu banyak diminat, itu banyak dipakai ya, konsep-konsep begitu ya. Beli satu dapat satu, beli 2 dapat 1, beli 3 dapat 2, bermacam-macam. Itu semacam promosi untuk bisa lebih menarik konsumen lama atau konsumen baru ya, dikarenakan tingkat persaingan itu sudah sangat banyak. Itu dikatakan dalam hal pasar sekarang itu merupakan pasar persaingan sempurna ya, sehingga ya, tetapi ya tidak seperti yang saya bilang kemarin itu,
pada saat pesaing itu melakukan hal-hal yang dikatakannya mengurangi daripada tingkat pendapatan, ya. Jadi boleh saja ya satu produk produsen itu dalam melakukan promosi dengan berbagai macam, tetapi tidak menjatuhkan pesaing lainnya. Ya, masih dalam batas-batas promosi yang dilakukan tidak mengurangi daripada tingkat persaingan lainnya. Itu yang lebih penting. Ya, misalnya kita orang menjual rata-rata 10.000, tapi kita menjualnya 5.000. Itu tidak boleh. Tetapi promosi-promosi yang dilakukan adalah masih dalam batas wajar. Misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, belinya normalnya 10.000, tetapi dalam pembelian yang kedua bisa jadi mengurangi harga, atau pada saat pembelian yang ketiga memberikan promosi yang lebih dominan lagi dalam hal harga terhadap barang selanjutnya. Itu sah-sah saja, tidak masalah. Boleh saja itu dilakukan oleh para pesaing lainnya. Gunanya ya bisa jadi dia melakukan itu, produk yang dihasilkan itu baru, atau dia mengembangkan usaha yang baru, ya, atau dia melakukan ekspansi ke daerah lain, ya, sehingga bisa lebih dikenal oleh masyarakat setempat. Ya, banyak kita lihat ya para wirausaha yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini, terutama itu makanan-makanan daerah, ya, makanan-makanan yang itu merupakan suatu kearifan lokal, ya, terutama ya mungkin kerupuk ikan, ya. Nah, itu kan banyak promosi yang dilakukan, itu potongan harga yang diberikan, atau terutama bagi wisatawan yang datang baik domestik maupun dari luar, ya, itu banyak dilakukan, ya. Dan juga makanan-makanan lainnya seperti otak-otak atau mungkin bingka, itu pernah saya kunjungi, ya, di beberapa tempat baik di Batam maupun di Tanjung Pinang juga, ya, mereka selalu melakukan promosi, ya. Dia melakukan promosi itu tidak hanya bagi konsumen lama saja, tetapi lebih banyak kepada konsumen-konsumen baru, sehingga tujuannya adalah bagaimana dia bisa lebih adanya pembelian kembali, atau disilakan dengan repeat buying. Begitu, Sada. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan yang lainnya. Ya, ayo. Ya, belajar keberanian bertanya, yang nantinya adanya keberanian untuk menjawab pada saat di ujian nanti. Ayo, silakan. Ya. Ya. Syarifah ada? Ya. Tidak, Pak. Redai Tabarudin. Ahmad Bima Mahendra, ya. Ya, dan yang ditanyakan silakan. Andri Agustian. Ya kan banyak produk-produk, ya, yang dikatakan itu merupakan suatu kearifan lokal, ya, yang bisa dipromosikan oleh adik-adik mahasiswa, ya. Ada tidak perlu ini juga memproduksi di saat sekarang, tidak perlu juga memproduksi, ya, biar diproduksi oleh
nelayan-nelayan. Ya mungkin adik hanya tinggal memasarkan. Ya, mungkin dengan adanya promosi dan adanya harga, ya silakan saja, tidak masalah. Ya, atau mungkin langsung jadi produsennya, ya silakan saja. Tapi di saat sekarang diminta ya kreativitas atau aktivitas ya. Apakah masih masih mahasiswa atau sudah tidak mahasiswa lagi atau dikatakan dia sudah sarjana, ya perlu dimulai. Karena menjadi seorang wirausaha itu bukan tidak semudah apa yang kita diucapkan, tapi pada pelaksanaannya kadang-kadang seorang wirausaha itu gamang atau itu merupakan suatu ketakutan. Ya. Tapi mulai aja dulu, ya, kemudian lakukan sesuai dengan ilmu yang didapat, baik di bangku perkuliahan, baik di pelatihan-pelatihan seperti yang saat sekarang ini, ya, seperti di pelatihan di di BNSP ini, ya, yang dilakukan oleh LSP. Ya, silakan yang lainnya. Ya, silakan. Riko Iliandi, Dwinarda, Dwina nih, coba, udah ya, sebelum saya lanjutkan ke yang lain nih, ya, atau sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi benar-benar mengerti, ya mungkin tempat, produk, promosi, ya kalau memang tidak ada, ya saya lanjutkan, ya, yaitu di konsep marketing lainnya, ya, yaitu harga. Ya, harga di sini dikatakan itu merupakan suatu di antara elemen terpenting dalam marketing. Harga adalah nilai yang akan didapatkan sebagai pengganti produk. Ya, dimasukkan pengganti produk itu setelah kita memproduksi barang itu kemudian dijualkan, kita mendapatkan nilai itu merupakan uang. Ya, uang didapatkan itu berdasarkan daripada harga yang kepada si konsumen. Nah, tetapi dikatakan hal yang terpenting atau elemen terpenting ini, ya kita juga tidak serta-merta ya dalam menetapkan harga di satu produk, ya kita membuat bagaimana kita pokok penjualan, ya yaitu adanya bahan baku, kemudian bahan pembantu, ya, mesin dan lain sebagainya, kemudian ditambah dengan berapa persen keuntungan yang harus didapat. Ya, kalau untuk produk baru, ya untuk keuntungan ya tidak perlu terlalu banyak didapatkan, ya, karena dalam hal cycle life product itu yang harus diingat itu adalah bagaimana dalam hal cycle life product itu pada saat produk baru itu ya perlunya perkenalan. Ya, perkenalan itu ya bisa jadi dengan dalam mengambil keuntungan itu tidak terlalu maksimal. Ya, maksudnya di sini ya ambil beberapa persen lah dari jumlah atau tingkat persentase setelah adanya bahan pokok atau bahan baku atau bahan pembantu dan lain sebagainya ditambah dengan tenaga kerja ditambah berapa persen. Nah, itu boleh. Nah, tapi pada saat pada saat pertumbuhan produk tersebut ya mungkin mulai meningkat, ya keuntungannya didapat sampai dengan adanya produk itu selalu diminati oleh konsumen atau berbagai cara teknik dalam hal menentukan harga terhadap produk yang sudah diminati. Kan bisa kita lihat, ya
Bahkan di saat sekarang harga tersebut ya sudah terlalu dikatakan tidak mahal lagi, karena dalam pelaksanaan keseharian itu di pasarnya ya di saat sekarang kan ada pasar offline dan ada pasar online-nya. Nah, sehingga tingkat persaingan begitu sempurna, terutama dalam hal harga. Ya banyak di kita meminati belanja-belanja itu di online-nya, karena yang dilihat pertama itu adalah dari sisi harganya murah, ya, dan juga kualitasnya juga tidak terlalu jelek, ya, sesuai lah dengan harga. Ya, nah itu yang harus diperhatikan atau dipahami dalam harga ini, ya. Jangan asal menetapkan harga, tetapi harus juga mempunyai perhitungan. Itu dengan berapa bakunya, pembantunya, nah, ya, ditambah dengan tenaga kerjanya, kemudian berapa persen keuntungan yang didapat. Itulah harga yang diberikan kepada produk yang sudah dihasilkan. Ya, begitu juga terhadap selanjutnya itu adalah people, ya, people atau orang. Di sini people atau aspek orang lain itu dimaksud ya bukan hanya konsumen saja, namun seluruh sumber daya manusianya atau SDM-nya yang terlibat. Ya termasuk pekerja hingga tim bisnis. Khusus untuk aspek ini sangat penting untuk diperhatikan nih orangnya. Tadi saat sekarang itu dengan orang ini bisa menjadikan promosi dia, atau dikenal dengan word of mouth-nya atau penguasa dari mulut ke mulut, ya. Apakah itu dilakukan dari internal dulu, ya, atau dari adanya timnya, tim khusus marketingnya, ya, atau mungkin dari konsumen sendiri. Nah, di saat sekarang kan lebih banyak pemasaran itu word of mouth-nya dilakukan oleh konsumen, ya, karena dia sudah tahu kualitas, dia sudah tahu harga, jadi dia sudah tahu manfaatnya, sehingga di bahasa sekarang itu adalah apa namanya, testimoninya yang didengar oleh konsumen lain, dan itu bisa lebih banyak dipercaya oleh di saat sekarang, ya. Nah, itu yang di sini dikatakan ya kan, khusus untuk aspek ini sangat penting untuk diperhatikan. Nah, di saat Pak sekarang itu Saiful, betul mohon maaf diperhatikan, memotong. ya. Pak, mohon maaf memotong. Materi belum di-share-in. Oh, belum bisa share Iya, screen jadi ya, tidak sebentar terlihat. ya. Tadi sempat terputus. Terima Oh kasih, iya ya, Pak. sebentar ya. Iya, sebentar. Ya, kenapa? Iya, Pak, sudah. Ah iya, sebentar ya. Izin dulu sebentar ya. Ya, silakan ya. Berarti dari orangnya ada yang bertanya atau people-nya, ya. Dari people-nya ada yang nanya sebelum saya lanjutkan ke P selanjutnya. Ya. Ferry mau nanya? Enggak, Pak. Lanjut dulu, Pak. Enggak ya? Ya. Ya, itu people itu sangat penting ya. Apalagi di saat sekarang. Apakah kita ya, terutama di
Halo Ferry, dengar saya? Yang lainnya? Iya Pak, dengar Pak. Ya, sorry ya, karena ini apa ya? Jaringan ya. Nah, ini udah nampak lagi ya? Ya Pak, sudah Pak. Ada. Ya, saya lanjutkan ya. P berikutnya adalah proses ya. Nah, proses ini harus ya kita ikuti. Sini dikatakan aspek proses itu merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas. Ya, seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Jadi seperti yang ya proses itu harus dijalanin, ya, tidak ada ya tanpa menjalani proses. Ya. Apakah proses dari sisi bisnisnya dimulai dari awal sampai nantinya menjadi besar itu menjalani proses. Begitu juga dengan dari produknya. Ya, jadi dikatakan seluruh, di sini dikatakan ya seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produk ya yang dihasilkan serta disampaikan. Nah, jadi dalam hal memproduksinya dan juga dalam hal menyampaikannya kepada konsumen. Nah, jadi bisa kita ambil dua kata kuncinya, yaitu dari produknya yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Ya, kalau produk yang dihasilkan itu ya dimulai dari kita mendapatkan bahan baku, bahan pembantunya, tenaga kerja manusianya, ya, kemudian input, proses dan outputnya, nah, itu adalah proses yang dilakukan dasar produksi. Kemudian juga proses dalam hal menyampaikan ke konsumen. Bagaimana bisa dikenal, ya, terutama dari merek dan produk yang dihasilkan. Ya, itu adalah hal yang sangat penting. Ya, jadi tidak serta-merta ya apakah produknya baru, produknya sudah lama, tetapi tetap ya menjalani suatu proses yang harus diikuti oleh produsen atau wirausaha dalam menjalankan usaha. Ya, nah ini ditanyakan silakan. Ya. Ya. Dan ditanyakan silakan. Ya. Nah, yang terakhir itu juga dalam hal konsep ini adanya physical evidence. Ya, physical evidence itu ya adalah semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung ya berjalanannya sebuah bisnis. Ya, perangkat yang digunakan ya. Berarti perangkat yang digunakan itu adalah bisa jadi bukti fisiknya, bukti fisik dari produk. Itu adalah sebagai pendukung. Misalnya kita menjual produk otak misalnya. Nah, yang fisiknya bentuk otak itu bagaimana? Ya, yang sudah masak, yang siap untuk dimakan oleh konsumen. Nah, kemudian bagaimana bisa kita juga bukti fisik itu atau physical evidence-nya itu juga dari sisi pemasarannya. Ya, pendukung perjalanannya sebuah bisnis, pendukung apanya misalnya. Ya, kita memerlukan perangkat misalnya. Atau kita membutuhkan sebuah media misalnya. Itu juga dikatakan sebuah physical evidence-nya. Ya, sehingga yang dikatakan tadi itu sebagai strategi pemasaran ya dari 7P ini ya betul-betul itu dimaksimalkan ya adanya physical evidence-nya ya atau mungkin atau ya kita mulai dari awal tadi ya di konsep itu ya adanya ya nah, ya tempat ya adanya produk adanya promosi ya harga ya
adanya vehicle proses dan physical evidence-nya, ya. Tetapi di kita, ya, baik itu wirausaha baru, ya, maupun wirausaha lama, masih juga, ya, selalu dalam hal memasarkan produk itu, ya, mengedepankan dari sisi harga pertama, bukan daripada produknya atau yang lainnya. Makanya kita juga jangan selalu mengedepankan, ya, tidak terlalu mengedepankan harga, ya. Ceritakan dulu produknya, ya, kemudian apa manfaat, ya, terhadap konsumen. Berarti nanti konsumen itu kan menanyakan, ya, harganya bagaimana. Nah, itu, ya, selalu mengedepankan, ya, bagaimana produk itu, ya, sehingga bisa diketahui terutama manfaatnya bagi konsumen, ya. Nah, silakan ada yang mau menanyakan. Ini konsep marketingnya sudah sampai 7. Ya, mungkin ada yang belum mengerti, silakan. Ya, silakan ada yang menanyakan. Ferry, Sahdan. Ya. Ya, Sri Devi, ada nanya? Wanda? Ya, ini kan yang lebih teliti itu, yang lebih jelimet itu, terutama dalam hal menjadi seorang, apa namanya, menjadi seorang wirausaha itu adalah perempuan, ya, ya, karena dia langsung, ya, berhadapan dengan konsumen. Karena perempuan itu sangat lembut dia menghadapi konsumen bila dibandingkan dengan laki-laki. Gitu. Ya, silakan. Ya. Itu nanti di apa? Ada tugas tuh kan? Di Google-nya. Ya. Ada dilihat. Ya, Sri Devi ya. Halo, Riko? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Maksud bukti visi yang semua perangkat itu, Pak, contoh perangkatnya apa, Pak? Ya, perangkatnya, ya, ini kan dikatakan, ya, physical evidence itu, ya, yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis, ya. Ya, kalau tadi saya menjelaskannya, produk yang dihasilkan kan nampak fisiknya, bukti fisik, physical evidence-nya. Apakah dengan kita membuat contoh dalam yang bisa dilihat oleh konsumen itu, apakah itu bisa dikatakan sebagai pendukung berjalannya bisnis? Bisa. Karena kalau kita menceritakan, ini ada barang loh. Ya, kalau misalnya kita tidak membawa satu produk, kemudian kita hanya menceritakan kepada si konsumen. Ini ada sebuah barang. Barang ini gunanya untuk ini. Ya, manfaatnya begini. Terus yang ada dalam benak konsumen itu bagaimana ya? Atau kita lebih menjelaskan lagi. Ini bentuk barangnya atau fotonya, gambarnya. Ya, dilihat sama si konsumen. Ini, nah, jadi
konsumen itu jangan dia terbawa hal-hal yang membingungkan. Bagaimana sih besarnya? Bagaimana sih bentuknya dari gambar ini? Kalau barang itu belum pernah dilihat oleh si konsumen. Tetapi pada saat kita mau memperhatikan contohnya, membawa contohnya atau bukti fisiknya, itu bisa dijadikan sebuah pendukung cepat. Oh, ini barangnya. Oh, ternyata barangnya kecil. Oh, ternyata barangnya begini. Oh, ternyata harus begini. Ya, itu terhadap produk yang dihasilkan. Begitu juga dengan pendukung berjalannya bisnis. Sebuah bisnis lainnya, misalnya, ya dengan cara kita melalui promosi, misalnya. Ya, seperti tadi adanya gambar. Misalnya seorang anak muda itu ada motor baru, ya, atau dikatakan varian baru. Ya. Pada saat Anda mendapatkan brosur itu mengira-ngira ini motornya bagus, ini besar. Ya. Nah, itu juga media. Ya. Apalagi di saat sekarang media atau aplikasi dalam mempromosikan itu atau dalam hal memperkenalkan sebuah barang itu, ya banyak medianya di saat sekarang. Ya. Orang tidak banyak menceritakan, tetapi dia sudah memberikan gambar dalam bentuk dikatakan sebuah brosur. Kadang si konsumen sudah mengerti, oh ini bentuk barang. Jadi melihat daripada bagaimana pemahaman konsumen itu terhadap produk. Nah, perlu adanya pendukung. Ya, di saat sekarang itu pendukung lebih banyak adalah dari sisi kemajuan teknologi. Ya, kemajuan teknologi, ya, dengan cara bagaimana bukti fisik itu tidak harus sekarang dibawa juga, tetapi bisa lebih dibuat satu videonya, itu bisa lebih mengerti, atau mungkin manfaat yang sudah dijelaskan itu bisa dipraktekkan melalui adanya video. Jadi adalah sangat mudah sekali dan gampang sekali, ya, sebuah produk itu untuk bisa dikenal oleh konsumen itu. Ya, dalam hal kita melihat 7P yang terakhir, yaitu physical evidence-nya. Ya terserah Anda bagaimana caranya. Tetapi kalau untuk produk baru itu ya perlu kita ya membuat satu contoh, baik itu langsung diberikan kepada konsumen atau dengan cara memperkenalkan dengan memakai media. Terutama di saat sekarang adalah media sosial. Ya. Gimana? Riko, gimana? Ya Pak, makasih. Ya, yang lainnya silakan. Ya, ini harus interaktif, ya, karena apa yang saya jelaskan itu untuk bisa lebih mengerti lagi harus banyak bertanya, ya, sehingga tidak membingungkan nantinya pada saat di ujian, baik itu tertulis maupun secara langsung dengan asesornya. Ya, nah, makanya pahami pada saat trainer itu dalam hal menjelaskan materinya. Udah? Udah, ya, selanjutkan. Nah, ini dari tujuan marketing mix itu. Ya. Nah, di sini tujuan itu ada berapa di sini? Pertama di sini adanya direct marketing, atau dikatakan pemasaran langsung. Nah, di sini dikatakan adalah suatu bentuk sistem pemasaran interaktif yang dapat digunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan dan transaksi yang dapat diukur pada satu lokasi. Di sini pemasaran interaktif, ya, pemasaran interaktif itu dengan cara kita langsung berhubungan dengan konsumennya.
Apakah konsumennya datang atau kita mendatangi konsumen. Itu namanya berinteraktif. Ya, atau berinteraktifnya dengan media iklan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, banyak media iklan itu atau aplikasi-aplikasinya ya yang menghasilkan tanggapan. Ya, tanggapan dalam sini banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada saat si produsen itu memasarkan barangnya secara langsung atau secara tidak langsung. Atau mungkin konsumen yang sudah mengetahui, ya terjadi transaksi. Ya, transaksi yang diukur pada suatu lokasi. Lokasi di sini adalah di satu tempat mana misalnya. Ya. Nah, itu tujuannya pertama dari marketing. Kemudian yang kedua dari sisi advertising-nya atau periklanannya. Nah, di sini merupakan satu bentuk kegiatan yang penting ya dalam melakukannya marketing. Tujuannya adalah periklan itu adalah untuk memberikan informasi tentang produk, barang maupun jasa. Jadi lebih ditekankan tentang produk, bukan harga. Ya, kepada target konsumen agar mampu meningkatkan penjualan. Jadi selalu yang dijelaskan itu adalah produknya, bukan harganya. Semakin banyak kita menjelaskan tentang produk kepada konsumen, ya kalau harga kemudian untuk meningkatkan penjualan itu adalah hal yang sangat itu sudah menyusul. Ya, yang terpenting lebih banyak atau selalu atau jangan bosan untuk melakukan ya periklanan atau memberikan informasi produk kepada konsumen. Yaitu yang dikatakan target konsumen itu ya melihat dari produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan kita itu untuk siapa? Ya, seperti yang saya jelaskan kemarin itu apakah untuk berdasarkan jenis kelamin misalnya. Jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki. Ya, kalau kita dapatkan itu laki-laki, maka laki-lakinya anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Ya, nah, itu target konsumennya. Ya, kalau di saat sekarang kan saya jelaskan juga kemarin, ya jumlah milenial itu cukup banyak di Indonesia sampai datanya kemarin itu sampai 35%. Nah, carilah produk-produk yang diminati oleh kaum milenial. Nah, apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Ya. Nah, itu. Dan pada saat di periklanan itu ajak ya kaum milenial itu sehingga dia tahu ya milenial yang lain itu tahu bagaimana manfaat daripada produk yang dihasilkan itu. Ya. Nah, kemudian juga di berikutnya itu adalah tujuan itu adalah sales promotion atau promosi penjualan. Nah, ini juga sebagai alat intensif yang dirancang mendorong pembelian suatu barang dan jasa. Nah, di sini mendukung daripada direct marketingnya, advertisingnya, ya sehingga tidak bosannya, ya. Nah, makanya ya kenapa ya produk-produk yang sudah dikenal itu dia tidak berhenti ya dalam hal melakukan sesuai dengan tujuan marketing ini. Ya, apakah dia direct advertising atau sales promotion. Ya, kita lihat produk-produk contohnya yang dihasilkan oleh produk Unilever ya. Itu kan produknya sudah lama. Ya. Kalau kita baca sejarahnya Unilever itu dia mengatakan maksudnya pada saat dia melakukan advertising, pada saat dia melakukan sales promotion, ya, dia tidak tahu lagi duit dari mana yang harus yang diberikan untuk melakukan periklanan dan promosi itu. Itu sudah dilakukan selama 25 tahun. 25 tahun ke atas dia baru
bisa menikmati hasil daripada sales promotion itu, atau dengan menggunakan direct marketing, atau menggunakan periklanan, atau dia menggunakan sales promotion. 25 tahun dia baru bisa menikmati hasil. Ya, mungkin Anda menikmati produknya. Ya, dimulai dari kita tidur, bangun tidur, sampai kita tidur lagi. Nah, pasti produk yang kita pakai itu adalah salah satunya adalah produk yang dihasilkan oleh Unilever. Makanya jangan kita selalu mengatakan kenapa kok tidak terjual, kenapa kok tidak. Ya, apakah dari tujuan marketing itu sudah kita lakukan atau belum? Ya. Kalau sudah kita memutuskan untuk menjadi wirausaha itu, ya kita harus total. Ya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Unilever. Nah, begitu juga terhadap produk yang dikenal kayak KFC itu. Yang diperkenalkan dulu adalah siapa? Ya, seorang tentara ya, Colonel Sanders itu. Nah, dia memutuskan untuk ya pensiun. Kemudian dia mengembangkan KFC itu. Ya, itu yang dilakukan juga. Jadi sampai saat sekarang kan diminati itu. Ya, terutama bagi kaum anak-anak misalnya. Ya, tetapi dia tetap melakukan tujuan daripada marketing mix itu. Ya. Apakah dia dari marketingnya, tetapi dia lebih banyak di saat sekarang itu adalah di sisi advertising-nya. Ya. Dan itu lebih mudah dan lebih efisien, lebih efektif didapati oleh si konsumen. Nah, dalam hal advertising-nya. Sudah banyak media informasi itu yang sudah mudah dimengerti dan didapat oleh konsumen, baik itu konsumen lama maupun konsumen baru. Kan semuanya dijajal. Nah, coba kita lihat juga barang-barang yang sudah mendunia itu atau produk makanan dan minuman sudah mendunia itu. Tetap dia melakukan periklanan. Tetap dia mengeluarkan dalam jumlah yang banyak. Walaupun keuntungan juga sangat banyak. Tapi yang paling penting itu jangan sampai produk itu dilupakan oleh konsumen. Ya. Kalau konsumen itu mudah melupakannya, tetapi bagaimana kita tuh selalu mengingatkan konsumen itu akan produk. Baik produk yang sudah dinikmati, baik produk itu yang adanya tambahan atau didasarkan daripada kreativitas dan inovasi. Ya. Nah, misalnya contohnya apa? Ya, banyak inovasi dan kreativitas. Nah, produk Rinso itu kan dari dulunya, dari nenek kita sudah pakai Rinso. Sampai sudah pakai Rinso. Karena dia banyak. Ya. Kreativitas dan inovasinya itu dilakukannya. Ya. Baik dari sisi packaging-nya, ya, baik dari sisi warna produknya. Ya. Termasuk pun harga. Ya. Jadi Rinso itu tidak hanya diminati oleh orang kaya saja. Jadi juga diminati karena harganya juga bisa lebih murah dan bisa dijangkau oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Apalagi digabungkannya bekerja sama dia dengan Molto. Jadi tidak susah lagi sih konsumen itu setelah mencuci dia mencari pengharum lagi karena di dalam Rinso itu sudah ada pengharum dalam berupa Molto. Itu. Jadi dengan produk yang berbeda bisa didiskusikan bersama produsen itu bagaimana caranya bisa digabungkan. Ya, ini terutama banyak di makanan-makanan. Ya, produk makanan-makanan digabungkan sehingga bisa lebih menambah dari nilai barangnya. Juga bisa lebih menambah dari sisi harganya. Daripada dijual satu-satu,
mendingan digabungkan, tetapi harganya dikurangi sedikit untuk bisa lebih menambah ya terhadap si konsumennya. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, ini sangat penting ya. Ya, nantinya mungkin Anda temui di lapangan pada saat mendampingi, pada saat mau wawancara misalnya di satu pekerjaan. Nah, silakan. Ya. Pak, izin bertanya Pak terkait pemasaran Ya. langsung nih Pak. Itu terkait pemasaran langsung itu ada trik dan tipsnya tersendiri ya, apa tidak Pak? Karena kan kita berinteraksi langsung dengan konsumen gitu Pak. Ya, memang tidak serta-merta juga ya harus dimengerti atau harus ada pendidikannya, harus ada yang perlu dimengerti, harus ada pemahaman. Ya, kalau di seorang mahasiswa atau kan dia belajarnya di manajemen pemasaran. Ya, hanya kalau di saat sekarang itu ya si pemasar itu tidak langsung tidak langsung terjun memperkenalkan secara langsung kepada konsumen. Ya, ada caranya. Caranya adalah salah satu ya kita harus mengenal dulu produknya bagaimana, apa produknya. Kemudian sudah bisa enggak kita mengkomunikasikan ya produk ini kepada konsumen. Ya. Bisa enggak Anda menceritakan secara detail tentang produk itu? Pada saat Anda berjumpa dengan seorang konsumen. Ya. Di sana Anda menceritakan. Ya, kebanyakan kita lihat dalam hal direct marketing itu kan selalu dia menceritakan dalam hal transaksi, bukan menghasilkan tanggapan. Tanggapan itu didapat dari apa? Dari interaksi yang dilakukan oleh konsumen. Ya, bagaimana kita bagaimana kita mau bisa berinteraksi dengan cara menjelaskan produk-produk itu kepada konsumen. Nah, makanya kita harus menguasai dulu produknya. Ya, ini yang paling penting ya dari tujuan marketing ini. Dari hal direct ini, kan di sini dikatakan pemasaran interaktif. Kita berinteraksi dengan si konsumen, ya, yang digunakan satu atau lebih, apakah langsung atau tidak langsung misalnya dalam media iklan untuk menghasilkan tanggapan. Nah, tanggapan itu juga begitu. Pada saat kita menjelaskan langsung berhadapan dengan face-to-face dengan si konsumen, ya pasti tanggapannya langsung ditanyakan kepada kita. Ya. Nah, sehingga itu bisa lebih memudahkan ya, si produsen itu dalam hal menjelaskan. Atau dengan media lain, yang saya jelaskan tadi, dengan memakai video misalnya. Dari produknya, kemudian kualitas produknya, sehingga dalam arti kalau mengena sama konsumen, pasti konsumen itu akan memberikan tanggapan. Nah, seluruhan apa yang diberikan kepada si konsumen, ya. Nah, begitu juga bagaimana mendapatkannya, kemudian juga bagaimana menanyakan harganya. Di saat sekarang kan tidak terlalu ditanyakan lagi tentang harga. Yang penting manfaatnya. Kalau manfaatnya besar bagi si konsumen, pasti konsumen tidak memperhatikan lagi harganya. Ya kan?
Nah, jadi itu. Ya, siapa tadi? Saya Pak Ferry, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Oh, Pak. Ferry. Iya, terima kasih. Riko? Ya, Suryanti? Ya, silakan. Sri Devi dan lainnya. Jadi tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Cuman secara langsung dari mahasiswa sendiri. Ya, Sadan, Ahmad Sahdan, Belum ada, Pak. belum ada ya. Nah, itu tadi dari tujuannya. Nah, sekarang dari fungsinya. Fungsi marketing gitu. Ya. Pertama itu adalah fungsi distribusi fisiknya. Nah, distribusi fisik suatu produk dapat dilakukan dengan cara mengangkut dan menyimpan produk. Nah, ini distribusi. Ya. Apakah dilakukan dengan cara langsung? Langsung itu setelah terjadinya pembelian baru langsung didistribusikan. Atau dengan memakai persediaan. Di stop. Misalnya. Ya, itu maksudnya distribusi fisik itu suatu produk. Ya, dengan cara mengangkut atau menyimpannya. Ya, bagaimana? Ya, yang sudah saya jelaskan juga. Ya, mengangkutnya ya pakai kendaraan dan lain sebagainya. Tetapi lebih kepada mendistribusikannya. Mendistribusikannya itu kan menghantarkannya. Ya, lebih kepada menghantarkannya kepada konsumen. Ya, sehingga bagaimana caranya? Apakah dengan adanya orderan baru dikasih atau bagaimana caranya? Atau dengan adanya persediaan? Itu silakan saja. Berarti kalau dengan adanya persediaan ini atau dengan menyimpan produk, ya berarti barang tersebut atau produk tersebut sudah diminati oleh konsumen. Konsumen sudah melakukan pembelian beberapa kali. Atau konsumen itu sudah melakukan repeat buying atau pembelian kembali. Ya. Itu yang fungsi daripada distribusi fisiknya. Kemudian ada lagi fungsi pertukarannya. Nah, di sini konsumen dapat membeli produk yang berasal dari produsen. Baik itu dengan menukar uang dengan produk atau melakukan pertukaran produk dengan produk. Untuk digunakan sendiri atau untuk dijual kembali. Nah, ini. Ngerti kah? Ngerti? Yang kedua ini? Nah, coba Ferry jelaskan. Ferry? Iya, Pak. Saya belum ngerti, Pak. Yang fungsi Coba baca dulu. fungsi pertukaran, Pak ya. Konsumen Ya. dapat membeli produk yang berasal dari produsen, baik itu dengan menukar uang dengan produk atau melakukan pertukaran produk dengan produk untuk digunakan sendiri atau untuk dijual kembali. Nah, kalau untuk pertukaran produk itu kayak barter gitu, Pak ya. Ya coba Ferry jelaskan dengan pemahaman sendirilah, belajar. Untuk pemahaman saya sendiri terkait konsumen dapat membeli produk berasal dari produsen itu menukarkan uang dengan produk itu seperti ini, Pak. Seperti halnya kita menjual produk seperti biasanya. Konsumen membeli suatu produk dengan menukarkan sebuah nilai uang yang telah ditetapkan oleh produsen itu, Pak. Dan untuk pertukaran sebuah produk dengan produk itu mengenai nilai produknya itu sendiri, Pak. Misalnya kalau zaman dulu itu kan sistem barter gitu kan, Pak. Misalnya pertukaran sayur dengan ikan gitu. Untuk jumlah nilai sayurnya itu, kalau ikan itu kan agak sedikit lebih tinggi nilai produknya. Jadi untuk pertukaran dengan ikan dengan sayur itu lebih banyak dibandingkan ikannya itu sendiri, Pak. Sesuai dengan nilai
nilai produknya itu, Pak. Iya, betul. Ya, jadi fungsi pertukaran itu apakah yang lebih ditekankan itu dari sisi barang dengan uang, ya, atau barang dengan barang atau barter yang dulunya pernah terjadi di kita sebelum adanya uang. Jadi saat sekarang semuanya ya dijual ya dengan menukarkan uang dengan produk. Itu lebih banyak dilakukan di saat sekarang. Ya, ada juga dengan barang. Itu kan hanya dengan cara produsen itu menarik konsumen barang dengan barang. Ya, tetapi lebih banyak di saat sekarang itu adalah menukar uang dengan barang atau produk. Ya, atau mungkin pertukaran produk dengan produk untuk digunakan sendiri atau dijual kembali. Nah, ini kan berbeda lagi dia. Ya, melakukan pertukaran produk dengan produk. Ya, melakukan pertukaran produk dengan produk untuk digunakan sendiri atau dijual kembali. Ya. Atau fungsinya perantara. Perantara ini adalah distributor. Ya, marketing mix ini merupakan media perantara yang menyampaikan produk dari produsen ke konsumen yang menghubungkan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik. Nah, ini para distributor. Distributor itu kan dia tidak memproduksi, dia bukan seorang produsen, tetapi barang yang dihasilkan oleh produsen itu didapatinya. Ya, kan di saat sekarang distributor itulah yang paling banyak mendapatkan keuntungan. Ya, dia selalu mencari ya barang-barang yang diminati oleh konsumen. Ya, contohnya distribusi apa yang selalu diminati oleh konsumen itu? Distribusi air mineral. Ya, ya, yang menjual ya kalau kita ambil satu merek saja yang dijual oleh air mineral Aqua itu kan bukan di Batam ini atau di Kepri ini bukan orang yang langsung memproduksinya, tetapi itu pakai saluran distribusi. Nah, itu perantara banyak di saat sekarang, gitu kan. Misalnya toko-toko bangunan juga begitu. Toko bangunan itu tidak pernah mencetak bata, tetapi bata di tempat dia banyak. Gitu. Ya, karena dia sebagai fungsi perantara. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya kasih waktu. Ya, berapa menit? Ya, ada yang mau bertanya? Ya, untuk sementara mungkin ada catat dulu. Ya, ada catat dulu nanti 15 menit ke depan ini kita diskusi. Ya, coba catat dulu beberapa pertanyaan yang masing-masing satu lah. Ya, terima kasih. Pak, Assalamualaikum. Saya dicatat dulu, boleh ya? Boleh? Ya, saya tunggu 5 menit aja. Bentar ya.
Ya, silakan. Yang ditanyakan. Mumpung masih ada 10 menit lagi. Pak, tugas yang Bapak kasih itu tak ada dalam bentuk tugas, Pak. Tak ada ya? Nanti saya tanyakan lagi sama apanya, sama apa namanya? Saya sudah saya masukkan. Itu di Google apa namanya ya? Google Classroom, Pak. Nah, itu kan kalau materinya sudah dapat. Ya, materinya udah, tapi mau ngirimkan balik tak bisa, Pak. Karena tak berbentuk tugas. Ya, nanti dipandu oleh ini, oleh apa namanya? Oleh hostnya nanti, ya. Ya, Pak. Oke. Silakan yang lainnya. Ya. Halo, selamat kalau- pagi, Pak. Oh iya, Syarifah Nadia. Pagi. Iya. Ada yang mau ditanyakan sedikit tentang Iya. konsep pemasaran. Kalau konsep pemasaran ini kan bukan hanya sekedar tentang penjualan produk saja kan, Pak? Tetapi Iya, betul. menurut saya juga tentang pemahaman kita untuk memahami calon konsumen dengan baik gitu. Jadi Iya, menurut betul. Bapak nih, bagaimana sih ide pemasaran yang ideal ataupun yang cocok untuk kita menghadapi konsumen ataupun calon pembeli baru gitu, Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ya, pertama kita harus memahami dulu produk kita ini untuk siapa. Ya. Karena di implementasi penjualan itu kadang si marketing itu tidak mengetahui ya pada saat dia mau mencari, terutama dia mencari konsumen baru, ya, dia tidak tahu bahwasanya produk ini untuk siapa, ya. Nah, tapi kita pertama harus mengetahui dulu, ya. Dan yang paling penting itu, ya, adalah bagaimana kita, kalau kita sudah tahu, misalnya ini untuk perempuan, yang itu untuk remaja, ya berarti kita harus mencari di mana banyak berkumpulnya remaja-remaja, ya, supaya lebih memudahkan kita menjelaskan daripada produk serta manfaatnya. Ya mungkin di saat sekarang remaja atau orang dewasa itu banyak berkumpul di kafe-kafe misalnya. Ya boleh saja kita mungkin dengan cara langsung berhadapan, ya mungkin ada beberapa teman yang dikenal, ya mungkin bercerita, ya baru kita bisa memperkenalkan produk yang dihasilkan. Ya, atau dengan media sosial. Ya, banyak di saat sekarang kan dengan memakai media sosial dengan memanfaatkan adanya video atau tutorialnya, ya yang bisa lebih mudah dimengerti oleh si konsumen, ya. Jadi di saat sekarang sangat mudah, makanya bangun jaringan, ya, bangun jaringan itu atau networking itu dengan memperbanyak teman, ya, atau dengan memperbanyak para wirausaha baik yang sama atau yang berbeda, sehingga ilmu-ilmu itu bisa banyak didapat, terutama dari pengalaman-pengalaman yang pernah dirasakan oleh si produsen-produsen lainnya atau marketing-marketing lainnya. Hanya perlu jaringan. Bangun jaringan itu supaya bisa lebih memudahkan kita dalam memasarkan produk kita. Begitu, Syarifah. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, silakan yang lainnya. Ya, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, ya, kita sampai jam 10.55, ya, atau tinggal 5 menit lagi sampai jam 10. Nanti akan disambung lagi oleh
para narasumber atau trainer lainnya. Ya, jadi saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya. Ya, atau nanti di slide itu kan ada ya nomor handphone saya, silahkan di chat kalau ada mau berdiskusi atau mau menanyakan. Oke. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Pak. Ya, bagi semua.